Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Waidia. Saya dari Prodi PMI. NIM saya adalah 2320230001. Tujuan saya membuat video ini ingin menuntaskan MK resolusi konflik. Baik, judul membuat video ini yang menuntaskan MK resolusi konflik adalah pengaruh serta dampak konflik terhadap perubahan. Baik, kita bahas dulu yang pertama itu pengertian konflik. Konflik adalah pertentangan atau perselisihan sosial yang terjadi antara individu atau kelompok karena perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, keyakinan, atau kebutuhan yang tidak selaras, yang bisa muncul dari perbedaan pribadi hingga perebutan sumber daya, dan dapat terjadi secara internal dalam interaksi sosial manusia. Secara harfiah, kata konflik berasal dari bahasa Latin converger, yang berarti saling memukul. Nah, ada contoh konflik yang sangat beragam, mulai dari konflik individu, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik budaya, atau yang dikatakan dengan benturan adat dan modernitas, perbedaan keyakinan, bahkan konflik kepentingan seperti sengketa lahan. Nah, ada juga penyebab terjadinya konflik di Indonesia ini. 1. Adanya perbedaan kepentingan dan tujuan. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. 3. Perbedaan nilai dan budaya. 4. Kurangnya komunikasi dan toleransi. 5. Persaingan sumber daya alam. Nah, kemudian ada juga jenis konflik sosial yang sangat beragam, dapat dikategorikan berdasarkan pelakunya atau individu, kelompok, negara. Penyebabnya politik, ekonomi, agama, budaya, atau bentuk horizontal, vertikal, dan diagonal. Contohnya termasuk konflik pribadi antar individu, konflik agama antar kelompok dan keyakinan, konflik politik, yaitu perebutan kekuasaan. Ada juga konflik politik, perebutan kekuasaan, konflik antar kelas sosial, itu buruh dan majikan. Yang terakhir, konflik rasial, hingga konflik internasional antar negara di Indonesia ini. Nah, kemudian apa pengaruh konflik terhadap di masyarakat kita ini? Itu 1, pengaruh positif. Yang kedua, mendorong sosial ke arah lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas kelompok di masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan keadilan atas kesadaran. Yang nomor 2, pengaruh negatifnya apa? Pertama, perpecahan dan permusuhan di antara masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, kekerasan sosial dan kerusuhan. Yang terakhir, kehancuran ekonomi dan rusaknya hubungan sosial di masyarakat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, pengertian kasus atau kontraktual aktual, yaitu suatu konflik yang melibatkan klaim yang bertentangan dan dapat diselesaikan secara yudisial, yaitu konflik yang jelas dan kontrak yang menyangkut hubungan hukum para pihak yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda, yang merupakan kontroversi nyata dan substansial yang memungkinkan pemberian ganti rugi itu khusus. Nah, ada contoh kasus nyatanya, kasus korupsi Pertamina Timah, di mana kasus korupsi ini besar dengan kerugian negara triliunan rupiah yang melibatkan pejabat dan perusahaan merasakan kerugian.
Ada juga kasus sengketa jual beli, di mana pembeli tidak menerima kendaraan setelah membayar, menuntut pemenuhan tersebut kontrak atau ganti rugi. Dan juga ada sengketa merek dagang atau hak cipta, yang bagaimana mereka menuduh restoran Ruben Ongsu pakai persugihan atau merugikan reputasi bisnisnya sendiri. Di mana ketiga kasus ini nyata di Indonesia, termasuknya di Jakarta yang pernah mengalaminya. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.